Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusirlita dengan NIM atau NPM 5200411094, jurusan Informatika kelas B Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Software Recruitment Perangkat Lunak atau SRS, Software Recruitment Specification, dengan dosen pembimbing Pak Yoga Sahria, Eskom Mkom. Nah, kalian udah pada tahu belum pengertian dari SRS? Jadi, SRS atau Software Recruitment Specification ini adalah dokumen yang merupakan sebuah penjelasan tentang cara pengembangan dari sebuah software, dan di dalam dokumen ini menawarkan spesifikasi fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak yang juga mencangkup use case yang menggambarkan interaksi pengguna yang berada di dalam sistem dari awal hingga akhir. Nah, kalian juga udah pada tahu belum apa sih pentingnya sebuah dokumen SRS? Jadi, dokumen SRS dapat membantu pihak ketiga memperkirakan biaya dan waktu pengerjaannya. Bukan hanya itu, beberapa hal ini juga dapat terbantu berkat adanya dokumen SRS. Yang pertama, UI Designer. Dari pihak ketiga juga mendapatkan gambaran tentang proyek secara utuh sehingga dapat menyesuaikan desain dengan use case yang tersedia dalam SRS. Yang kedua, software tester mendapatkan informasi untuk menyiapkan pengujian terhadap fitur-fitur yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien. Ketiga, end user dapat memahami tentang gambaran umum software yang akan dikerjakan dan hasil yang ingin dicapai. Keempat, bahkan investor pun bisa mendapatkan informasi lengkap tentang fitur-fitur yang ada di dalam sistem sehingga bisa membuat keputusan investasi dengan tepat. Nah, apa saja yang termasuk di dalam dokumen SRS? Biasanya dokumen SRS ini mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan dari software yang akan dikembangkan. Kedua, deskripsi software secara keseluruhan. Ketiga, berbagai fungsionalitas yang ada di dalam sistem. Keempat, performa software dalam tahap produksi atau production stage. Kelima, kebutuhan non-fungsional dalam sistem. Keenam, external interface atau hubungan interaksi software dengan perangkat yang lain. Dan yang terakhir, ketujuh, batasan dari desain atau gambaran yang akan dijalankan oleh sistem. Next, siapa sajakah pengguna dari Software Recruitment Specification atau SRS ini? Jadi, penggunanya antara lain yaitu sistem customer. Biasanya untuk menentukan kebutuhan dari kliennya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Yang kedua, manager, menggunakan SKPL untuk merencanakan penawaran untuk sistem dan untuk merencanakan proses pengembangan sistem. Ketiga, sistem engineers, menggunakan kebutuhan untuk memahami sistem apa yang akan dikembangkan. Keempat, sistem test engineers, menggunakan kebutuhan untuk mengembangkan tes validasi untuk sistem. Kelima, sistem maintenance engineers, maaf kalau salah, menggunakan kebutuhan untuk memahami sistem dan hubungan antara bagian-bagiannya. Next, apa perbedaan antara spesifikasi fungsional dan non-fungsional? Yang pertama dari segi pengertiannya. Pengertian dari kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Dan contohnya, sistem dapat melakukan input pendataan buku, pendataan anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya membaca artikel atau dokumen dalam perpustakaan, dapat menghitung denda apabila peminjam terlambat mengembalikan buku,
Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan laporan bulanan peminjaman dan pengembalian buku. Sekarang dari segi kebutuhan non-fungsional dari pengertiannya. Dari pengertiannya adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Secara umum, kebutuhan non-fungsional suatu perangkat lunak terdiri dari 4 macam, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Next. Jadi, secara singkatnya, dari penjelasan tadi, kebutuhan fungsional dan non-fungsional di atas, secara umum, kalau kebutuhan fungsional itu disajikan dalam bentuk sistem harus melakukan. Sedangkan yang non-fungsional, sistem akan. Jadi kebutuhan fungsional, sistem harus melakukan. Kalau yang kebutuhan non-fungsional, sistem akan. Nah, bagaimana menyusun dokumen SRS? Berikut penjelasannya. 1. Membuat sebuah outline dokumen. Dan isinya di kerangka tersebut itu ada pengantar, tujuan pengembangan, audiens, tujuan penggunaan, cakupan pengembangan, definisi berbagai fungsi, deskripsi keseluruhan, asumsi dan dependensi, fitur dan kebutuhan sistem. Yang kedua, mendefinisikan tujuan Anda. Yang ketiga, memberikan gambaran umum. Yang keempat, mendeskripsikan spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Kelima, menambahkan detail pelengkap. Keenam, mengajukan persetujuan terhadap dokumen. Nah, itu tadi presentasi dari saya, hasil materi saya. Dan untuk referensi dari PowerPoint tadi, saya mengambil dari link yang ada di sini. Jadi ada beberapa yang saya ambil di sini. Lalu, ya, sudah selesai. Jadi mohon maaf kalau tadi ada kesalahan. Dan ya, di video kali ini mungkin ada suara-suara yang ya begitulah, mohon dimaklumi. Dan ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.